Shalom, selamat pagi siswa ibu. Apa kabar? Ya, pasti selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Anak-anak ibu, kembali kita masuk di buku yang baru, buku tema 2, selalu berhemat energi. Kita masuk di subtema yang pertama, sumber energi. Anak-anak ibu ingatkan kembali, bagi siapa yang belum mengambil buku tema 2, silakan datang ke sekolah mengambil buku tema 2. Siapa tahu semalam kamu tidak ambil. Nah, kita masuk di pembelajaran yang pertama untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga bahasa Indonesia. Seperti biasa, kita harus awali dengan sikap doa. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan, kami datang padamu buat hari ini, kami mau belajar. Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin kami sehingga kami memperoleh ilmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita belajar, ibu mau membuat suasana kita semakin lebih menarik dengan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Nah, anak-anak ibu sudah semangat ya. Kembali buka buku kamu, halaman yang pertama, pembelajaran yang pertama, sumber energi. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kamu boleh baca untuk muatan IPA, IPS, dan juga bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, pernahkah kamu belajar tentang energi? Pasti dong ya, kelas 3 kita belajar di tema yang ke-6 kalau ibu tidak salah, itu sumber energi. Nah, energi itu apa sih? Iya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Anak-anak ibu, kalau kamu tidak mengisi energi dalam tubuhmu, kamu pasti lemas. Nah, energi apa yang kamu isi dalam tubuhmu itu? Apakah kamu mengisinya dengan bahan bakar? Oh, tentu tidak. Kamu mengisinya dengan makanan dan juga minuman. Ya. Nah, sumber energi itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, itu yang dimaksud dengan energi dan juga sumber energi. Nah, anak-anak ibu tahu nggak sumber energi paling besar bagi bumi itu apa? Iya, sumber energi paling besar bagi bumi itu adalah matahari. Aktivitas manusia yang dilakukan di bawah sinar matahari itu sangat banyak. Coba perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini kalian tentunya bisa memperhatikan apa kegiatan yang terjadi pada gambar ini. Ya, di sini ada matahari, ada tumbuhan, ada ibu yang sedang menjemur pakaian, ada adik yang sedang berjemur, anak bayi.
Dan juga ada si Edo yang sedang olahraga ya. Nah, yang pertama, manfaat matahari itu menghangatkan badan sebagai sumber vitamin D. Makanya anak-anak ibu disarankan berjemur di bawah sinar matahari itu di bawah pukul 9 pagi karena bagus untuk tulang, sumber vitamin D. Apalagi di zaman Covid seperti ini ya anak-anak ibu, kita disarankan untuk banyak berjemur di sinar matahari. Apalagi kamu kan di rumah, kamu boleh berjemur anak-anak ibu di bawah pukul 9 pagi supaya tulang kamu itu kuat dan sehat. Nah, yang kedua, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, mengeringkan pakaian. Masih banyak fungsinya yang lain. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan buku paket kamu. Kita akan membaca kisah Ali si biji energi, ada pada halaman 5. Nah, aku Ali si biji energi, aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, dan daun, dan butiran biji yang baru. Nah, dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar, biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan juga kuat. Nah, dari teks ini kita belajar tentang manfaat dari tanaman di muka bumi ini ya. Nah, berikut manfaat energi matahari. Yang pertama itu menerangi bumi. Iya, matahari itu memancarkan sinarnya pada siang hari. Nah, cahaya matahari tadi dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam seiring dengan perputaran bumi pada porosnya. Nah, manfaat energi matahari yang berikutnya itu sebagai siklus air hingga terjadi perubahan cuaca yang mendung, panas, dan juga hujan. Itu makanya kita sering mengalami terkadang panas, sebentar lagi hujan, selesai itu mendung kembali ya. Nah, berikut manfaat energi matahari itu sebagai proses terjadinya awan. Nah, awan dapat hingga hujan ya. Ibu garis bawahi awan hingga terjadinya proses hujan yang dapat membasahi daratan sehingga tumbuhan dan hewan tadi dapat bertahan hidup di darat maupun di dalam laut. Nah, berikut fotosintesis. Manfaat energi matahari, fotosintesis berperan dalam tumbuhan ya, membuat cadangan makanan supaya tumbuhan itu dapat hidup dan berkembang ya anak-anak ibu. Nah, yang terakhir, sumber energi pada panel surya. Jadi cahaya dan panas matahari digunakan untuk panel surya yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Pada materi berikutnya akan kita bahas lebih dalam mengenai manfaat dari energi matahari. Nah, kita masuk di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran atau mind map ya anak-anak ibu. Nah, mengolah informasi yaitu mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi informasi yang lebih jelas. Nah, cara membuat peta pikiran itu, yang pertama kita tuliskan gagasan utama di tengah kertas, kemudian kita lingkari, tambahkan cabang sesuai dengan banyaknya gagasan pendukung, tuliskan kata kuncinya, lalu buat simbol dari kata kunci tersebut. Nah, ini ibu berikan sebuah contoh minyak bumi. Nah, dari teks ini kita ambil dia menjadi sebuah gagasan pokok. Itu menjadi gagasan utamanya itu minyak bumi. Jadi dari minyak bumi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu asal minyak bumi, yang pasti dari perut bumi. Cara memperoleh minyak bumi itu dengan proses penambangan. Nah, hasil olahan dari minyak bumi itu yaitu bahan bakar, parafin,
plastik, dan aspal. Jadi ini namanya peta pikiran anak-anak ibu atau mind map ya. Jadi dari peta pikiran ini kita dapat mengembangkannya menjadi gagasan utama dan dapat dikembangkan lagi menjadi gagasan-gagasan penjelas seperti itu ya. Nah, berikut kita akan belajar tentang jenis dan sumber daya alam. Jadi dari energi matahari itu kita masuk ke jenis sumber daya alam yang terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, artinya itu diperbaharui dapat digunakan kembali setelah digunakan anak-anak ibu. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan kembali secara terus-menerus. Apa contohnya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah tumbuhan, ada hewan, dan juga air. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu berasal dari perut bumi atau dari bahan tambang. Nah, contohnya itu ada minyak bumi, ada emas, ada batu bara, ada intan, dan juga besi. Ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Tugas kamu sudah Ibu buat di sini. Silakan kamu kerjakan yang rapi, tuliskan tanggal dalam setiap tugas yang Ibu berikan. Terima kasih anak-anak Ibu. Pahami kembali video pembelajaran ini karena jawabannya ada dalam slide video Ibu. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan.